pamor-pamor junjung derajat ini biasanya kebanyakan di pusaka dapur lurus. Tapi ini saya menemukan salah satu junjung derajat di keris Luk 5 atau biasa disebut dengan keris Pendowo Lare. Makanya dalam waktu Pendowo masih kecil itu sangat banyak diberi pelajaran oleh gurunya, yaitu Begawan Durna. Itu banyak diberi pelajaran. Jadi satu persatu mereka dibimbing dan dibina sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan keris ini kebanyakan memang disukai oleh para pejabat dan pengusaha. Karena apa, Bos? Karena dengan kualitas pusaka yang seperti ini, ya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindo Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya serta barang antik dari Jombang. Oke, bosku semua, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara ini dan yang berada di luar negeri, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, khususnya para subscriber dan juga viewer saya, dan juga bosku semua yang telah memahari pusaka saya. Mudah-mudahan Anda semua puas dengan pusaka saya, dan juga tidak lupa saya doakan agar kalian semua tetap sehat walafiat dan juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang jelas banyak rezeki yang melimpah buat Anda semua. Oke bos, hari ini saya akan mereview satu pusaka saya ini, di mana pusaka ini saya dapat hunting beberapa minggu kemarin ya. Yang jelas pusaka ini kemarin jadi rebutan bos. Yang dimaksud rebutan itu karena pusakanya itu menurut saya cukup bagus. Jadi antara saya dengan para pemburu atau juga para hunting pusaka itu jadi akhirnya berebut. Dan alhamdulillah pusaka ini di tangan saya dan kena saya. Oke bosku, langsung aja yang baru gabung, silakan Anda subscribe dan juga Anda like. Kalau menurut Anda video saya ini bagus dan berkualitas, monggo silakan subscribe dan like, dan juga nanti silakan yang mau komen-komen tentang seputar dunia pusaka dan juga khususnya untuk review hari ini, monggo jangan komen, kita sharing-sharing bosku. Tidak ada masalah. Di sini Anda mau membeli atau mau memahari boleh, mau tidak juga boleh, itu terserah Anda semua. Karena apa? Karena
saya hanya kepingin mengedukasi dan juga memberi sedikit banyak pengetahuan tentang pusaka. Jadi monggo nanti apabila saya ada kesalahan dalam mereview atau menceritakan tentang sejarah pusaka ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena saya hanya manusia biasa ya bos, bukan Superman. Oke bos, kita review sama-sama, kita buka, dan monggo nanti yang mau sharing bisa di kolom komentar. Oke bos, kita buka ya. Nah, ini bos, ini pusakanya. Pusaka ini kalau menurut saya lumayan tebal ya, lumayan tebal dan juga gagah bos. Yang jelas ini looknya look 5, dapurnya dapur Pendowo Lare. Nah, dan di sini ada yang sangat istimewa. Di sini istimewanya dia pamornya pamor junjung derajat. Nah, pamor-pamor junjung derajat ini biasanya kebanyakan di pusaka dapur lurus. Tapi ini saya menemukan salah satu junjung derajat di keris look 5 atau biasa disebut dengan keris Pendowo Lare. Nah, ini bos. Nanti detailnya akan kita videokan di akhir cerita ini ya, di akhir kita review nanti biar lebih jelas lagi nanti. Nah, Pendowo Lare ini sendiri ini dia berfilosofi Pendowo itu adalah cerita dalam pewayangan ya bos ya. Lare itu artinya kecil. Jadi di masa Pendowo masih kecil, masih anak-anak. Jadi Pendowo Lare itu filosofinya adalah untuk penggemblengan atau untuk pembelajaran di waktu kita masih kecil. Jadi digembleng, dibimbing untuk menjadi seseorang yang berilmu tinggi, juga mempunyai kualitas yang bagus. Makanya dalam waktu Pendowo masih kecil itu sangat banyak diberi pelajaran oleh gurunya, yaitu Begawan Durna. Itu banyak diberi pelajaran. Jadi satu persatu mereka dibimbing dan dibina sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kalau Sang Arjuna sendiri itu diberi pelajaran tentang memanah, kalau Bima diberi pelajaran tentang kekuatan atau ilmu kanuragan karena Bima itu kuat dan sakti. Kalau Yudhistira itu dibimbing ilmu kebatinannya, jadi orangnya kan sabar. Kalau Nakula Sadewa itu penurut. Jadi mereka semua berlima itu dibimbing dengan gurunya sendiri untuk menjadi orang-orang yang lindungi, orang-orang yang mempunyai mental yang bagus, yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Nah, itu filosofinya dari Pendowo Lare, bos. Dan di sini ada pamor yang istimewa, pamornya junjung derajat. Nah, filosofi dari junjung derajat sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang yang masih rendah menjadi orang yang lebih tinggi, yang derajatnya lebih bagus. Nah, di sini pamor junjung derajat sendiri ini kebanyakan banyak dipilih dan disukai oleh para, maaf ya, ini nanti kita dikira kok sering menyebut pejabat, pengusaha, kok rakyat kecil enggak. Padahal sama, cuma kapasitasnya kebanyakan yang senang dengan pamor-pamor seperti ini itu para pengusaha dan juga para pejabat. Karena apa? Karena dia kepinginnya jabatannya lebih tinggi, jabatannya mungkin lebih dari segala-galanya. Kepinginnya jadi orang yang nomor 1. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena junjung derajat sendiri ini adalah untuk mengangkat taraf hidup seseorang dari yang mulai tidak ada menjadi lumayan, gitu loh. Dan di sini ada energi yang menurut saya memang untuk menjunjung derajat seseorang. Dan keris ini kebanyakan memang disukai oleh para pejabat dan pengusaha. Karena apa, bos? Karena dengan kualitas pusaka yang seperti ini, ya maaf, ini saja di lokasi itu maksudnya asal dari pusaka ini sendiri di desa itu maharnya sudah tinggi.
Makanya kemarin sampai kita rebutan. Dan kalau ada seseorang yang dari kalangan menengah ke bawah ingin mempunyai pusaka yang bagus, otomatis kadang-kadang dia tidak bisa karena maharnya. Maharnya sudah tidak terjangkau karena maharnya lumayan tinggi. Nah, tapi kadang-kadang juga keris itu ada sesuatu yang misteri. Jadi misterinya keris itu banyak sekali. Keris itu tidak selalu di mahar yang tinggi. Kadang-kadang keris itu bisa kita dapat dengan mahar yang relatif rendah atau standarnya. Nah, itu macam-macam. Itu misterinya keris itu masih banyak, Bos. Yang belum pernah saya kupas. Nanti kapan-kapan atau sekarang saya kupas sedikit lah, Bos ya. Biar Anda ngerti. Jadi saya ada cerita. Saya pernah didatengin seorang tamu. Seorang tamu itu mau memahari beberapa pusaka saya. Nah, ini cerita ini real, Bos, tidak saya buat-buat. Nah, setelah memahari pusaka saya, ternyata omongan dia itu ATM-nya ketelan. Jadi dia tidak bisa ambil uang sebanyak itu. Transaksinya, Bos, ratusan juta waktu itu. Dan ternyata dia tidak bisa memahari semuanya. Akhirnya dia cukup kasih saya beberapa uang untuk DP aja. Dan dia berjanji nanti kalau pulang dia bayar semuanya. Tapi ternyata dari situ dicicil, Bos. Nah, ini sebagai seorang kita penjual sendiri, kita kalau mau hunting ke desa itu tidak pernah kita hutang. Kita langsung bayar. Dan dari situ ada terjadi miss. Sampai akhirnya dia ada kekurangan sama saya. Ya tidak banyak, tapi kalau menurut saya sebagai seorang kolektor yang belum tinggi ya, saya rasa itu banyak, masih di angka puluhan juta. Nah, terus saya tagih lama, kayaknya orangnya agak kurang ajar. Karena apa? Selalu janji tidak ditepati. Dan akhirnya saya ikhlaskan dan saya biarkan sudah. Nah, di sini ada misterinya pusaka. Waktu itu pusaka saya juga diambil oleh salah satu bos saya. Orang Jakarta juga. Tapi dari situ saya ada hikmah yang sangat baik untuk saya. Nah, pusakanya itu sekitar 70 biji, Bos. Diambil oleh bos saya yang di Jakarta. Dan pada waktu itu katanya bos saya itu anaknya ketakutan karena ada salah satu pusaka itu yang yoninya keluar dan bisa berwujud di depan dia. Dan akhirnya dia telepon saya dan semua pusakanya itu dikembalikan ke saya atau dikasih ke saya secara cuma-cuma, plus saya ke Jakarta dikasih akomodasi, dikasih uang 20 juta, Bos. Plus pusakanya itu dikembalikan ke saya secara gratis. Nah, ini misterinya sebuah pusaka. Makanya kalau saya ngomong misteri nggak habis, Bos. Ceritanya itu banyak sekali misterinya dari sebuah pusaka itu. Oke, mudah-mudahan cerita saya sedikit ini bisa bermanfaat dan Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kekuatan atau daya magis dari sebuah pusaka atau energi dari sebuah pusaka, biar Anda sendiri nanti yang membuktikan. Karena apa? Karena secara tidak langsung banyak pemahar yang memahari pusaka saya dan mereka berkesan dengan energi dari pusaka saya ini sendiri. Tapi saya jarang menceritakan di YouTube. Karena apa? Karena ya ini pribadi aja, saya tidak mau gembar-gembor nanti dipikir saya nanti
bakul sing kakean ngomong dan kakean cerita, saya nggak mau. Makanya ini saya sekarang bercerita sedikit. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan review saya hari ini tentang Pandhawa Lare yang berpamor junjung derajat bisa menjadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwasanya pusaka itu sesungguhnya mempunyai energi dan mempunyai dampak yang baik untuk kehidupan kita. Oke bosku semua, mudah-mudahan review kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para pecinta tosan aji dan juga barang antik di seluruh Nusantara, terkhususnya yang ada di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Salam Budaya.